Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Salam jumpa kembali di channel Agus Susanto. Pemirsa, langsung saja kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi seorang ahli, seorang spesialis, seorang ahlinya ahli. Nah, itu ada strategi dan tipsnya. Dan saya kira tips ini sangat sederhana, betul. Jadi menjadi seorang ahli, satu, tentunya tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, itu perlu waktu yang lama, sehingga perlu eh, ketekunan, perlu proses, ya begitu. Nah, jadi ini kalau kita mau diakui itu kan karena keahliannya. Nah, karena di masyarakat sosial seperti manusia itu karena dibutuhkan salah satu karena keahliannya. Keahliannya berdagang, keahliannya menjadi dokter, keahliannya menjadi guru yang bagus, dan sebagainya. Jadi pepatah yang menjadikan ahlinya ahli itu ya tidak mudah, perlu waktu, perlu waktu. Dan itu tidak mudah bro, kan begitu kira-kira. Tapi salah satu kuncinya itu adalah fokus di bidang. Ini kata kuncinya adalah fokus di bidang. Kita bisa melihat contoh-contoh yang ada di masyarakat yang sifatnya formal maupun tidak formal. Coba kalau kita lihat yang formal. Di kedokteran, di dunia kedokteran itu namanya jadi ahli spesialis. Dokter kan udah menempuh sekolahnya cukup panjang. Jadi dokter dulu ada prakteknya. Nah, kemudian setelah itu baru dikirim ke pelosok apa itu namanya, baru ada sekolahnya lagi sampai sekolah spesialis. Umumnya sudah tahu ya kan sebagai dokter. Nanti spesialis apa? Spesialis jantung, spesialis THT, spesialis dalam, spesialis anak-anak dan sebagainya. Itu spesialis. Lebih tajam lagi. Nah itu dan itu untuk menjadi ahli-ahlinya ahli itu tadi ya harus prosesnya waktu dan perlu waktu, perlu pengalaman, experience-nya juga harus ada. Oleh karena itu jangan obor berara gitu. Atau kalau punya karet, punya cangkul itu sering lecek gitu, sering lepas dan gitu. Apa artinya obor belara tadi? Seperti membakar itu daun pelepah kelapa yang sudah kering. Itu kalau dibakar itu kan cepat sekali apanya, besarnya. Berapa kalau gitu kan, tapi kan terus mati gitu. Itu menggambarkan itu tadi. Ya, supaya jangan cepat bosan, seperti itulah ditekuni di bidangnya itu. Sama juga tadi lecek, seperti lecek itu karena sedikit-sedikit mudah lepas gitu. Itulah kalau kita pengen menjadi ahli. Itu kan tadi contoh di bidang formal bagaimana menjadi seorang spesialis dokter itu contohnya. Itu contoh itu untuk menjadi ahli di bidangnya itu juga di apa namanya bidang-bidang informal juga ada. Harus ditekuni terus. Ini saya punya banyak contoh orang yang menekuni di bidangnya yang dianggap sepele tapi karena ahli ya menjadi dicari, menjadi ditunggu-tunggu. Ini saya punya apa? Lihat orang jualan mie Jawa, mie Jowo kan gitu. Dia saking terkenalnya, sudah terkenal, jadi nggak pernah ini jualan lagi di tempatnya dulu. Karena udah dari siang udah kiriman pesanan lewat WA udah nggak sanggup lagi dikerjakan gitu. Tiap hari pesanannya udah 400 porsi misalnya udah sangat banyak gitu. Jadi belum buka lapaknya yang di warung sudah habis terus, jadi nggak pernah jualan jadinya.
Jadi dengan sistem pesan pun sudah habis. Karena apa? Karena memang ahlinya ahli dan itu dari ahli masak jadinya itu spesialis mie Jawa tadi. Nah, sehingga karena sudah ahlinya ahli dia sudah tidak buka lapak lagi sehingga lebih efisien ya kan. Ya, yang dulu misalnya nyewa warungnya, nyewa listriknya dan sebagainya, sekarang udah nggak lagi di rumah pekerjaan semua sudah diselesaikan dan itu sangat terkenal. Oh ahli mie Jawa di sana, oh di sana alamatnya udah tahu sendiri gitu. Itulah kalau ahli itu memang dicari-cari. Ternyata ini setelah kita selidiki ya karena konsisten fokus di bidangnya di spesial mie Jawa tadi itu. Itu salah satu contohnya. Ya, jadilah fokus di bidangnya. Makanya itu tadi di contoh lain misalnya ada yang orang jualan kacang apa tanah rebus, kacang rebus. Itu juga dia sabar di suatu pojokan kota misalnya. Nah di situ dia kan nggak pernah nggak pernah pindah-pindah. Akhirnya karena sudah lama, sudah terkenal di situ, dia fokus nggak jualan yang lain-lain, sehingga setiap saat orang mencari itu pasti dia yang terkenal. Oh ya langsung di pojok sana. Dan nanti kalau ada mantenan pesta-pesta dia yang diundang, carinya di sana. Nah, itu karena dia fokus di bidangnya untuk jualan kacang rebus contohnya kan gitu. Jadi dia menjadi ahli itu tadi. Nah, oleh karena itu makanya jadi jangan anggap sepele yang difokus di bidangnya tadi, jangan kalau menurut saya jangan sering ganti-ganti. Ini baru sebulan 2 bulan jualan bakso nggak laku, ganti lagi jualan soto, nanti nggak laku lagi ganti jualan sate kan gitu. Padahal dia sebetulnya ahli bakso misalnya. Jangan mudah sering gonta-ganti sehingga menjadi tidak dikenal, jadi konsisten. Di bidang peneliti misalnya juga gitu. Dia kalau nulis memang sesuai bidangnya ya nulis Ganoderma ya Ganoderma terus supaya dikenal. Itulah nanti di ahli di bidangnya itu tadi. Nah, makanya aplikasinya bagi orang yang masih kerja kantoran di bidangnya kalau belum ahli-ahli jangan pindah-pindah lah. Itu nanti ini belum jadi ini mau naikkan salary atau apa belum ahli udah pindah sini. Tapi kalau udah ahli ya nggak apa-apa pindah-pindah sini kalau sudah ahli karena udah terkenal. Jadi itu strategi tips menjadi ahli. Jadi harus fokus di bidangnya itu, tidak usah ganti-ganti, pegang secara konsisten. Nah, kuncinya kan fokus di bidangnya tadi harus dipegang secara konsisten. Tentunya menjadi ahlinya ahli tidak diperoleh secara instan. Perlu proses, perlu waktu untuk mencapai itu. Dan yang penting jangan cepat menyerah atau pantang menyerah kesimpulannya. Oke, mudah-mudahan itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.